dah dulu. Balik lagi kepada Kapuro. Ini langsung sajalah. Sebelum Umi ya, sebelum Umi. Jadi gini Mi sekarang, karena Kapurohnya ya mau seperti itu ya. Ya coba dari Umi dulu sedikit ya, satu kata, dua kata aja. Jadi Kapuro katanya mau ke sana, oleh Umi diizinkan apa enggak nih? Bismillah, iya. Alhamdulillah kalau memang ia masih bertekad dan punya semangat untuk kuliah, Umi sangat mendukung untuk melanjutkan sekolah kuliah di akupunktur itu. Sangat mendukung sekali. Dan itu tapi punya pesan Umi, Yoh itu sesuai dengan apa yang Abi sampaikan tadi. Harus menjaga diri, harus akhlaknya diperbaiki, bagaimana nantinya melayani pasien gitu kan, bagaimana berteman nanti di sana, harus bisa menjaga adab-adab gitu, harus dirubah dengan total. Apa yang sudah pernah dilakukan itu harus dibuang-buang, yang jelek-jeleknya dibuang. Sekarang ganti lembaran baru dengan belajar, dengan kuliah di sana, dengan membuka lembaran baru, menjadi jiwa muslimah yang benar-benar sejati, muslimah sejati itu. Kita berusaha, cara berpakaian pun harus sesuai dengan syar'i, belajarlah seperti ya Umi gitu, walaupun nggak terlalu tertutup kali, kita berusaha lah harus menghargai Umi, karena Umi menginginkan seperti itu. Karena itu Umi karena sangat sayang sama Yohan, sangat sayang, makanya Umi selalu bilang sama Yohan harus sesuai dengan apa yang dipakai Umi gitu, karena itu untuk menjaga diri, benteng diri gitu kan, kepribadian diri. Dan orang akan akan segan, akan menganggap kita itu terhormat kalau kita pakaiannya syar'i gitu. Nah terus juga tata krama, sopan santun, kita ramah sama semua orang. Nah terus lagi qanaah dengan bersyukur dengan apa yang kita punya, walaupun sedikit kita bersyukur gitu, bisa mengolah, bisa memanage uang gitu ya. Cara ya uang misalnya uang 5.000 daripada untuk beli misalnya somai beli makanan jajan mending beli telur 3 gitu kan. Karena apa? Karena apa yang kita makan itu harus yang berguna untuk sel kita. Kita pikir uang kita ini 5.000 untuk beli roti itu kan karbohidrat, nggak ada gizinya ya. Jadi tubuh kita memerlukan itu sel-sel itu yang ini bernutrisi, telur yang bermanfaat, buah-buahan terutama sayuran itu harus kita yang utamakan. Itu jajannya apa? Jajannya buah jambu, salak itu sebenarnya murah, terutama salak itu murah, pisang juga murah. Jajannya itu aja lah, nggak usah yang lain-lain. Itu pesan Umi, dan jangan dilanggar pesan Umi. Dan itu yang kedua itu ya tetap, dan ini memang Kapuro udah laksanakan yang ini itu, yang tidak memakai make up muka itu, sekedarnya aja kita bersihkan muka dengan air wudhu, air biasa gitu, bedak seperlunya aja, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai kosmetik satupun. Karena apa? Semua kosmetik itu ada bahan pengawetnya, dan kalau lama-lama dipakai ke muka itu akan ada efeknya jelek akhirnya nanti. Jadi kita biasa aja pakai bedak tipis biasa gitu aja, jangan pakai apa-apa, jangan disabun, jangan diapain gitu. Nah terus makanan sudah ya. Nah kita cari teman yang baik, dan kita harus mencontoh teman yang baik itu. Oh dia kayak gini, kita tiru, kita ikuti kayak gitu. Tapi kita jangan jangan bergabung dengan teman-teman yang nggak baik, kan pastilah nanti dimanapun tempatnya ada tuh yang baik, ada yang buruk. Jadi kita harus harus bergabung dengan orang-orang yang baik, dan yang buruk kita kita menjauh gitu. Dan tetap kita tolerannya pun jangan sampai kita toleransi yang kebablasan, jangan gitu. Nah kita tetap menjaga sholat itu harus diutamakan dimanapun berada, waktunya kita harus utamakan sholat, karena dimana-mana udah ada tempat sholat, misalnya ini gitu. Jadi sekarang ini terkesan Kapuro itu agak agak menunda-nunda sholat, terutama kalau di bepergian gitu. Kalau kita kan langsung wudhu, ada masjid gitu, kita langsung sholat, jangan ditunda-tunda, jangan nantilah pulang aja di rumah tuh, nggak usah gitu. Nah itu makanan, pakaian, berhemat dengan uang gitu ya. Dan kita jangan kita jangan terpengaruh dengan gaya hidup orang. Gaya hidup orang nanti kan
juga nanti ya. Dan kita jangan ikuti mereka, karena mereka kebanyakan mungkin bersaudara 1 atau 2 orang, dan mereka pastilah sama orang tuanya di itu ya, di fasilitas uang jajan apa, dan kita oh iya ya, kan aku ini berasal dari keluarga yang pas-pasan, oh iya kita harus qanaah dengan apa yang ada, syukuri, oh iya masih ada adik-adik kita yang masih perlu biaya, jadi udahlah kita sedikit, uang sedikit tapi bisa berhemat, bisa digunakan untuk yang paling bermanfaat gitu. Cara masak nanti juga, misalnya kita magicom itu, misalnya kita bikin nasi apa, bisa sekalian di telurnya dimasukkan ke situ gitu, jadi nggak perlu apa buang gas atau apa gitu, bisa hemat gas itu. Cara masak misalnya sayuran nggak perlu diolah, belilah timun apa gitu, bisa untuk lalap-lalapan gitu kan. Nah terutama nanti buah-buahan, karena Umi tahu kalau Kafura itu memang ada keluhan yang itu, yang susah BAB kalau nggak makan sayur itu ya, jadi harus banyakin buah. Jajannya nggak usah jajan yang lain-lain kecuali buah gitu aja, karena memang itu yang dibutuhkan sama ya kan, untuk memperbaiki apa itu kita apa sih ya, reproduksi, pencernaan, semua itu bagus itu buah-buahan. Dan kalau bisa kita ya tetap olahraga di sana gitu ya, misalkan jangan sering tidur gitu ya, memang pasti nanti nggak akan bisa tidur soalnya banyak kegiatan, pasti nggak akan bisa tidur kecuali mungkin hari libur ya, misalkan bisa jalan kaki, misal jangan sebentar-bentar naik motor, kecuali kalau memang kita ke sekolah ke kuliah, itu memang harus naik motor atau kemana gitu. Tapi kalau usahakan misalnya nggak waktunya cepet-cepet, kita usahakan jalan kaki, karena jalan kaki itu bagus untuk jantung dan olahraga gitu. Dan minum air sebanyak mungkin, air putih itu lebih gitulah, lebih dari yang apa ya, yang kita minum sehari misalnya kan berapa gitu, kita usahakan bisa 2 liter sehari gitu kan, karena air putih itu murah meriah sehat, dan kita hindari, sangat-sangat hindari bangsanya yang kan udah tahu juga ya, udah tahu lah semuanya, teh kotak, iya jus apa pop es itu, walaupun itu kan apa ya, memang itu sih yang kadang-kadang kalau panas-panas, nah ini tergoda, siapapun pasti tergoda panas, minum es itu nggak bagus. Panas tetap kita usahakan tahan diri, minum air yang sedang, jangan yang dingin gitu. Jangan sampai kita terpancing, tergoda, oh ya panas-panas minum es krim, minum ini es buah apa es buah jeruk itu, es buah jeruk itu nggak bagus, karena apa? Gulanya itu terlalu banyak. Nah itu aja, air putih, air hangat, pagi-pagi bangun tidur minum air putih hangat. Itu adalah sangat bermanfaat untuk tubuh kita, untuk ginjal kita, itu terutama ginjal itu alat vital kita. Kan kasihan itu sama teh itu juga kan, Wak Mila itu udah udah terkena ginjalnya itu. Nah kita ini kan dari muda ini harus harus ikuti apa yang benar itu. Karena kita ini zaman sekarang ini udah terpengaruh, semua anak-anak gadis yang melihat semuanya rata-rata semua anak gadis itu makanannya makanan sampah, makanan yang tidak baik, dimanapun siapapun dia, dimanapun kebanyakan kayak gitu. Hanya sedikit yang tata caranya mengikuti yang alami itu, makanan yang alami, yang seperti Umi ikuti dulu waktu Umi muda. Umi dulu muda udah nggak terpengaruh dengan makanan-makanan yang kayak gitu, makanan pisang apa jajan. Umi dikasih uang berapa dulu? Oh iya, pulang sekolah beli pisang walaupun 1 biji, beli pecel gitu. Itu Umi tahu kalau beli itu roti-roti, enggak, udah tahu tuh roti-roti itu nggak ada baiknya untuk sel gitu, sama dengan nasi cuma gitu aja, dan ada pengawet gitu, nggak bagus itu roti-roti itu, kecuali biskuit ya agak lumayan lah itu. Roti-roti basah, roti apa itu kayak oka gitu, roti tawar itu nggak bagus sebenarnya, itu masih mending biskuit Roma kelapa atau itu sari gandum, itu masih mending biskuit Roma kelapa, itu masih mending itu. Kalau untuk jajan untuk minum-minum pagi-pagi dicelupin ke air putih gitu. Usahakan kita jangan terlalu banyak minum air gula, teh manis kita usahakan hindari, walaupun boleh sesekali. Terus Indomie juga sebulan sekali lah boleh, jangan terlalu sering. Karena walaupun Umi nggak melihat, ingat itu kata Umi, itu nanti jadi bom waktu, menjadi akan merusak badan kita. Karena emang kan udah diprediksi bahwa kita umatnya Nabi memang umurnya segitu 60-an, memang karena makanannya kayak gini kan. Kecuali yang umurnya panjang yang bisa ini
bisa menjaga diri dari makanan-makanan yang kayak gitu, bisa nggak tergoda gitu. Dan umur panjang itu bagus apa ya, untuk kita misalnya ingin punya hafalan apa, akan dikasih usia itu untuk apa, perbanyak hafalan Quran apa gitu ya. Jadi kita jangan minta umur pendek gitu, minta umur panjang untuk apa, memperbanyak amal soleh gitu. Intinya itu ya. Jadi apa ya, ingat-ingat kata Umi ini, walaupun Umi tidak melihat nanti kan, tapi ingat-ingat kata Umi ini benar-benar akan terjadi. Kalau yang salah dilakukan akan terjadi, akibatnya fatal. Tapi kalau yang baik dilakukan, pasti nanti akibatnya baik. Dan itu berguna untuk masa depan, untuk generasi anak Iyoh juga semuanya gitu. Terus ke atas gitu. Bagus itu. Karena makanan yang kita makan itu nanti untuk ke anak kita juga, nanti sel-selnya juga bagus, apa bagus gitu kan. Itu tentang makanan. Tapi yang terutama itu ya jaga sholat terus apa ini, zikir pagi petang ya. Umi yakin sih yang ini semuanya juga pada nggak zikir petang gitu ya, pagi petang. Padahal kan dulu di SD kita itu kan sunnah ya. Alhamdulillah jadi zikir pagi petang. Mulai sekarang dibudayakan zikir pagi petang. Walaupun belum hafal tetap pakai bacaan itu ya, pakai, kan udah punya juga ya, masih simpan mungkin yang kecil itu, buku kecil dibaca itu adalah benar-benar benteng gitu ya, benar-benar benteng untuk melindungi diri dari apa, dari kecelakaan, dari musibah, dari kesedihan, dari segala macam. Tiba-tiba misalnya kita akan mendapat kecelakaan, tapi karena kita baca zikir pagi petang, kita dihindarkan dari itu, dari kecopetan, dari semua musibah. Dan itu juga untuk biar kita prestasi nanti. Tiba-tiba kita nggak bisa ini, dimudahkan sama Allah gitu kan. Terus di situ juga ada sholawatnya terakhir kan, zikir pagi petang itu kan ada baca sholawat kan. Nah itu sholawat apa itu, kita dapat syafaat kan. Nah kita baca 1 kali kita dapat itu 10 kali gitu kan, didoakan. Makanya kita harus itu zikir pagi petang, ada sholawat di situ, sholawat Nabi yang benar gitu kan. Harus banyak sholawat memang iya gitu. Jadi mohon ya Umi itu sangat sayang walaupun Umi sebenarnya aduh ya Allah ya nangis saja. Umi itu sekali marah sama ya kadang marah gitu, tapi dalam hati Umi itu udah nggak tega sama Yo. Umi tidak pernah benci anak-anak Umi yang 7 itu, gak pernah satu pun Umi benci mereka. Umi sayang sama semuanya. Umi tidak membeda-bedakan, walaupun pada ada yang bilang membedakan mencintai satu, tidak. Umi di hadapan Allah bersaksi, semua Umi doakan dengan sebaik-baik doa. Semuanya 7 itu dari mana saja, jadi sampai Mufli Umi doakan dengan sebaik-baik doa. Nggak ada Umi bedakan satupun. Dan Umi kalau sehari tidak mendoakan kalian, Umi itu merasa ketakutan, sedih, Umi ketakutan, takut kalian kena musibah. Sampai pun Umi berdoa, jangan sampai kalian kena tusuk duri sekalipun. Jangan sampai terkena, walaupun kena 1 tusuk duri itu, jangan. Umi berdoa itu di hadapan Allah. Makanya kalian jangan salah sangka sama Umi ya. Jangan bersuguh sama Umi. Meskipun kalian suka itu mengapa Umi kan, meremehkan Umi apa, tapi Umi memang nggak itu ya, nggak marah. Umi mohon sama Allah kalian semua mendapat hidayah, mengikuti apa yang Umi lakukan, dapat hidayah, jadi orang-orang yang sukses semuanya. Karena kalaupun Umi marah itu ya, itu hanya ucapan saja, dalam hati enggak.
Kalau waktu itu nggak ada marah, tapi kadang kalian itu sama Umi, tapi nggak apa-apa lah. Umi masih punya Allah, seandainya kalian itu membenci Umi, tapi Umi yakin kalian tidak ada yang membenci Umi. Umi merasa kalian semua baik sama Umi, dan Umi tetap berdoa sama Allah, semoga semuanya yang 7 mendapat sukses di dunia dan akhirat, dan kita berkumpul di dunia dalam kebaikan, dan di akhirat nanti berkumpul juga. Makanya semuanya harus mengikuti apa kata Umi. Yang Umi sampaikan itu demi kebaikan. Semoga Allah memberi hidayah. Tetap kita meminta hidayah sama Allah sampai kita meninggal, diberi hidayah, diberi kekuatan iman, dan hati kita tetap berpegang teguh kepada agama, jangan tergoda sama yang lain. Dalam kesedihan kita jangan larut dalam kesedihan, dalam kekecewaan apapun yang disebabkan oleh manusia, kita tetap ada Allah, kita berdoa sama Allah. Jangan sampai kita sakit hati karena dibully sama orang. Jangan, kita berdoa sama Allah, kita baca Al-Quran. Suatu saat nanti misalnya di perantauan kita ada yang bully, ada yang gak usah kita melawan orang itu, tapi kita berdoa, membaca Quran, nanti hilang itu kesedihan, dan Allah akan bantu kita. Banyak zikir, apalagi sholat malam, dan bantu puasa Senin Kemis kalau bisa, karena itu untuk menjaga kesehatan kita juga. Udah itu aja gitu. Ya udah.